Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan cara penggunaan dan fungsionalitas dari LabVIEW, sebuah platform pemrograman grafis yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan akademik. Presentasi ini akan mencakup beberapa topik utama, yaitu cara penggunaan LabVIEW dan penjelasan fungsionalitas fitur dasar seperti loop dan eksekusi tunggal, Legend Display, String Merge and Parse, Custom Formula, dan Shift Register. Apa itu LabVIEW? LabVIEW atau Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench adalah platform pemrograman grafis yang dikembangkan oleh National Instrument. LabVIEW digunakan untuk aplikasi pengukuran, pengujian, dan kontrol otomatis. Keunggulan LabVIEW itu sendiri yang pertama adalah pemrograman grafis, di mana menggunakan diagram blok untuk program aliran data. Kemudian integrasi yang mudah, terintegrasi dengan perangkat keras dan perangkat lunak lainnya, lalu kemampuan analisis dan visualisasi, yang memberikan pustaka fungsi untuk analisis data dan visualisasi. Kegunaan LabVIEW dalam industri dan akademik itu sendiri antara lain adalah untuk otomatisasi industri. Digunakan untuk mengontrol proses manufaktur, pengujian produk, dan sistem otomasi lainnya. Kemudian digunakan juga pada penelitian dan pengembangan, yaitu membantu dalam pengumpulan data, analisis, dan eksperimen ilmiah. Kemudian dalam pendidikan dan pembelajaran, yaitu membantu mahasiswa memahami konsep pengukuran dan kontrol melalui simulasi dan eksperimen langsung. Nah, selanjutnya, yang pertama kita akan pengenalan workspace tentang bagaimana membuat proyek baru, lalu juga pengenalan antarmuka LabVIEW dan pengenalan alat-alat dasar. Nah, langsung saja. Di sini saya sudah membuka LabVIEW. Saya menggunakan LabVIEW versi tahun 2018. Yang pertama kita adalah membuat project. Nah, dalam membuat project ini, yang dipilih adalah blank virtual instrument atau blank VI. Nah, ketika sudah terloading dan akan muncul dua jendela seperti ini. Yang pertama adalah jendela front panel dan jendela block diagram. Front panel adalah area untuk merancang antarmuka pengguna seperti kontrol dan indikator. Sedangkan block diagram adalah area untuk menyusun aliran data dan logika pemrograman menggunakan diagram blok. Nah, bisa dilihat di sini. Ketika kita berada di jendela front panel dan mengarahkan mouse ke tengah lalu mengeklik kanan, maka akan muncul control palette. Control palette ini berisi kontrol dan indikator yang digunakan pada front panel. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan. Kemudian untuk blok diagram di sini ketika kita melakukan klik kanan, maka akan muncul function palette yang berisi fungsi-fungsi yang digunakan pada blok diagram seperti struktur kontrol, fungsi matematika, dan analisis data. Nah, itu tadi adalah pengenalan fungsi-fungsi dasar atau tool-tool dasar pengenalan workspace pada LabVIEW. Selanjutnya adalah fitur-fitur dasar LabVIEW. Fitur-fitur dasar untuk membangun aplikasi pengukuran, pengujian, dan kontrol otomatis. Yang pertama, kita akan membahas tentang loop dan eksekusi tunggal. For loop digunakan untuk mengulang suatu blok kode dengan jumlah iterasi yang ditentukan sebelumnya. Ini berguna ketika Anda mengetahui jumlah pengulangan yang diperlukan sebelum memulai eksekusi. Misalnya kita ingin menghitung jumlah total dari angka 1 hingga 10. Dalam kasus ini kita akan menggunakan for loop yang diatur untuk melakukan 10 iterasi, di mana setiap iterasi menambahkan angka ke total. Nah, kemudian ada while loop yang digunakan untuk mengulang suatu blok kode hingga kondisi tertentu terpenuhi. Lalu kemudian adalah single execution, yaitu menjalankan suatu blok kode sekali tanpa pengulangan. Nah, di mana kita bisa menemukan fitur-fitur ini? Kita dapat menemukannya di blok diagram. Nah, dengan klik kanan, lalu structures, kita pilih di sini mana yang ingin kita pakai. Misalkan adalah while loop. Kita tinggal geser saja seperti ini. Nah,
Di dalam while loop ini kita dapat mengisi blok-blok pemrograman lain, dan di sini terdapat loop condition, di mana kita harus menyambungkan blok pemrograman ke loop condition ini agar bisa keluar dari kondisi loop. Seperti itu. Kemudian juga ada di sini structures untuk for loop. Seperti tadi dijelaskan mengenai iterasi, bisa dihubungkan di sini untuk jumlah iterasinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latch and display. Fungsi latch digunakan untuk menangkap nilai input dan menahan nilai tersebut hingga input berikutnya diterima. Ini berguna dalam situasi di mana kita ingin mempertahankan status atau nilai input meskipun kondisi input telah berubah. Kemudian adalah fungsi display. Digunakan untuk menampilkan nilai data pada antarmuka pengguna. Display bisa berupa berbagai jenis indikator seperti lampu LED, grafik, meteran, atau tampilan teks yang memberikan visualisasi data secara real-time. Mengapa latch dan display itu penting? Yang pasti adalah untuk mempermudah pengawasan. Dengan menggunakan latch, kita bisa menjaga agar status penting tetap terlihat hingga perubahan berikutnya, yang memudahkan pengawasan sistem. Yang kedua adalah visualisasi data. Display memberikan cara yang intuitif dan mudah dipahami untuk memantau data secara real-time, sehingga pengguna bisa dengan cepat mengidentifikasi kondisi sistem dan mengambil tindakan yang diperlukan. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini, aplikasi ini menerapkan tentang latch and display dan juga merecall bagian loop, struktur loop di sini, struktur while loop. Seperti dapat kita lihat di sini, program ini menggunakan blok diagram struktur while loop. Nah, kemudian di sini terdapat bagian-bagian yang difungsikan untuk visualisasi data. Yang pertama adalah numerik. Nah, bagian itu. Kemudian adalah bagian meter. Dan di sini inputnya adalah horizontal pointer slide. Dan di sini adalah checkbox. Di sini untuk mengimplementasikan fungsi latch, dan juga di sini tombol stop untuk keluar dari loop itu sendiri. Kita akan mencoba di sini untuk menjalankan simulasi atau programnya adalah dengan menekan tombol run. Dengan menuju operate, lalu klik run, atau bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl+R. Nah, yang pertama kita akan memvariasikan pointer slide-nya. Yang terjadi di sini adalah tidak terjadi apa-apa. Kenapa seperti itu? Karena fungsi latch di sini yang merupakan tombol checkbox, di sini dia belum berfungsi true, karena di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dasar juga. Yang pertama adalah logika equal. Di sini dapat diakses dengan comparison lalu equal. Jadi equal ini adalah untuk mengetahuinya kita bisa klik kanan komponen yang kita inginkan lalu help. Nah, apa itu equal function? Yaitu adalah ketika jadi dia ingin mengetahui apakah input 1 sama dengan input 2. Ketika input 1 sama dengan input 2, maka function ini akan menghasilkan true atau false. Ini juga yang akan menjadi input dari selektor. Nah, apa itu selektor?
Selektor adalah, nah ketika ada dua value di sini, yang pertama adalah value true dan value false. Itu bisa dihubungkan kemana saja, tentunya bersyarat ya tidak bisa dihubungkan ke semua hal. Kemudian di tengah adalah selektor. Selektor ini adalah yang mengatur bagaimana output dari select function ini. Ketika selektor bernilai false, maka select function akan mengeluarkan false. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi di sini adalah checkbox-nya bernilai false. Apakah false sama dengan true? Jawabannya adalah false. Maka select function ini akan mengeluarkan nilai false, di mana nilai false di sini adalah numeric. Nah, apa ini numeric? Ini adalah sebuah variabel lokal. Variabel lokal yang di sini berfungsi sebagai read. Jadi, dia membaca variabel yang ada dalam numeric. Nah, bagaimana untuk menampilkan pointer slider ini ke dalam visualisasi data dalam meter dan numeric indikator di sini? Yang pertama, kita harus membuat checkbox ini menjadi true seperti ini. Nah, kita akan mencoba run ulang. Nah, maka dia akan menunjukkan nilai sesuai pointer slide. Nah, itu juga gunanya latch. Jadi latch adalah mengunci suatu kondisi seperti ini. Nah, maka visualisasinya akan terkunci dalam kondisi terakhir. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah string merge and parse. String merge adalah proses menggabungkan beberapa string menjadi satu string. Ini sangat berguna ketika kita ingin mengkombinasikan informasi dari beberapa sumber menjadi satu output yang lebih mudah dibaca atau diproses. Misalnya, kita memiliki dua input string, yaitu nama depan dan nama belakang. Dengan menggunakan string merge, kita bisa menggabungkan kedua string tersebut menjadi satu string, yang mencakup nama lengkap. Sedangkan string parse adalah memisahkan string menjadi beberapa bagian berdasarkan delimiter tertentu, seperti koma, spasi, atau karakter khusus lainnya. Ini sangat berguna saat memproses data yang diterima dalam format string yang panjang atau kompleks. Misalnya, kita menerima data dari sensor dalam format string yang berisi beberapa nilai yang dipisahkan oleh koma, seperti 23,5, 45,6, 78,9. Dengan menggunakan string parse, kita bisa memisahkan string ini menjadi nilai-nilai individu untuk analisis lebih lanjut. Oke, kita akan langsung coba ke aplikasinya. Nah, berikut merupakan aplikasi yang akan kita bahas. Aplikasi ini sebenarnya menggunakan fungsi visa yang mana belum akan kita bahas secara mendalam pada presentasi kali ini. Fungsi visa ini sendiri merupakan fungsi yang menghubungkan LabVIEW dengan controller seperti Arduino melalui komunikasi serial. Nah, pada aplikasi seperti itu, maka string merge dan parse akan sangat dibutuhkan untuk menangani komunikasi data. Nah, pada aplikasi ini, intinya adalah dalam sebuah front panel di LabVIEW, kita akan melakukan input di sini merupakan input slider. Ketika kita menggeser slide, lalu kita juga menggunakan numerical control di sini untuk memasukkan nilai upper constraint dan lower constraint yang mana berfungsi untuk batas atas dan batas bawah. Dan yang akan kita lakukan di sini adalah untuk mapping sebuah value. Mapping value ini umum diaplikasikan di program Arduino yang mana untuk mentransformasi atau
memappingkan nilai DAC sensor, misalnya dari 0 sampai 1023 ke 0 sampai 255, yang mana aplikasi seperti itu mungkin berguna untuk mengontrol sebuah motor dengan PWM. Nah, kita kembali ke sini. Untuk pemrogramannya sendiri dilakukan di Arduino, dan yang dilakukan di LabVIEW itu adalah bagaimana pemrosesan datanya. Yang pertama, kita fokus saja ke fungsi string merge dan string parse. Yang pertama kita lihat di sini adalah string merge, di mana data dari LabVIEW ada 3 jenis data yang akan kita kirimkan, maksudnya 3 jenis input. Yang pertama adalah inputan dari slide, upper constraint dan lower constraint. Yang ketiga-tiganya memiliki tipe data integer, dan untuk merge sendiri menggunakan fungsi format into string function. Nah, jadi format into string function ini membuat input-input ini bisa digabungkan menjadi satu string yang nantinya akan dikirim ke Arduino melalui fungsi VISA. Karena kita akan lebih fokus membahas di sini, jadi seperti dijelaskan tadi, merge itu bisa dilakukan menggabungkan beberapa string atau beberapa tipe data. Di sini kita sudah memformatnya, di mana ada 3 tipe data integer dengan pemisahan adalah kita menggunakan pemisahan titik koma. Nah, data string ini kemudian akan dikirimkan ke Arduino melalui fungsi VISA, lalu Arduino akan mengirimkan kembali ke LabVIEW berupa data yang sudah diolah. Nah, data yang sudah diolah harusnya adalah hasil mapping itu sendiri. Hasil mapping dari value slide. Di sini hasil mappingnya berupa satu variabel saja dan dikirim dengan format desimal integer. Nah, ini merupakan string parse, walaupun di sini belum ada yang dipisahkan. Nah, saya akan mencoba melihat contoh yang menggunakan string parse. Nah, dimisalkan terdapat 2 jenis data yang dikirimkan dari Arduino ke LabVIEW, maka di sini terdapat 2 output yang bisa divisualisasikan ke LabVIEW itu sendiri. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah custom formula. Custom formula memungkinkan pengguna untuk membuat formula khusus yang dapat memproses data sesuai dengan kebutuhan spesifik. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam mengolah data sesuai dengan formula yang diinginkan. Misalnya di sini adalah menghitung PMI. Nah, yang akan saya contohkan adalah menghitung suhu atau konversi suhu. Nah, seperti terlihat bahwa di sini menggunakan fungsi formula yang dapat diakses melalui structures, kemudian formula node. Nah, formula ini dapat kita variasikan variabel-variabelnya. Misalkan di sini fungsi f memiliki fungsi di mana x plus 3, di mana x di sini sebagai input dan f sebagai output. Bagaimana kita menambahkan input dan output itu sendiri? Nah, kita dapat mengklik kanan fungsi formula node itu sendiri, lalu kita tinggal menambahkan input dan output sesuai formula yang kita tuliskan. Nah, kita akan mencoba untuk melakukan simulasi di sini. Nah,
di sini sendiri ini belum konversi suhu, tapi di sini menunjukkan bahwa semisal F sama dengan X plus 3, di mana X adalah nilai dari slider ini, misalkan 60, ditambah 3 menjadi 63. Nah, sedangkan di sini terdapat fungsi random, yaitu number dari 0 sampai 1, yang nilainya di rentang 0 sampai 1, di sini adalah 12,5 dikali Y yang merupakan random generator. Jadi F sebagai output adalah 60 kurangi 2, yang mana 58 ditambah 12,5 kali Y itu tadi, maka akan menghasilkan visualisasi yang seperti ini. Nah, kemudian yang berikut adalah fungsi mapping yang sempat saya singgung tadi, tapi di sini tanpa menggunakan string merge dan parse. Di sini semua penanganannya langsung dilakukan di live view. Nah, kita coba di sini fungsi mappingnya apakah berfungsi. Jadi untuk upper constraint saya ubah jadi 255 dan lowernya 0. Kita coba, jika 1023 apakah maksimal tanknya 255 dan benar. Jadi itu adalah fungsi dari formula node. Nah, itu semua adalah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kemudian ada juga shift register. Shift register digunakan untuk menyimpan nilai dari iterasi sebelumnya dalam loop dan menggunakannya pada iterasi berikutnya. Ini memungkinkan data untuk diakumulasi atau dilacak selama beberapa iterasi loop. Misalnya kita ingin menghitung akumulasi nilai selama iterasi loop. Setiap iterasi, nilai baru ditambahkan ke akumulasi dari iterasi sebelumnya. Nah, dapat dilihat di sini adalah aplikasi dari shift register itu sendiri. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, shift register merupakan sebuah iterasi penyimpanan nilai. Nah, shift register ini dapat diakses dengan klik kanan structure while loop, kemudian kita dapat menambahkan add shift register di sini. Nah, seperti itu. Nah, misalkan di sini yang akan di shift register adalah value dari nilai steps, di mana akumulasinya akan tertampilkan pada tank. Nah, kita lihat di sini, misal stepsnya adalah 2, maka setiap 250 sekon yang mana merupakan waktu untuk satu kali iterasi, di sini menggunakan fungsi wait function dalam satuan milisecond, di mana setiap 200 milisecond maka akan mengulangi iterasi, yang mana juga akan menambah value dari register itu sendiri. Dalam konteks ini, steps merupakan sebuah nilai yang akan ditambah setiap loopnya dan dimasukkan ke dalam register, sehingga merupakan menjadi seberapa laju tank itu akan penuh. Nah, dan sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini, dan terima kasih.